Hai, assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, di konten kali ini seperti pada judulnya, aku mau bahas tentang gaya hidup frugal living. Jadi teman-teman pasti sedikit banyaknya udah ngerti ya apa itu frugal living. Jadi frugal living itu cara kita hidup untuk menghemat, sebenarnya bukan pelit ya, tapi menghemat atau mengutamakan hal-hal yang penting dan kebutuhan kita dan mengesampingkan sesuatu yang tidak penting nih teman-teman. Jadi ini adalah langkah awal aku untuk memulai hidup frugal living. Ada beberapa yang udah aku jalanin, ternyata ini secara nggak sadar udah aku jalanin beberapa kali. Dan kalau kalian ngikutin konten aku, pasti kalian tahu ya kalau aku tuh setiap bulan pasti selalu melakukan hal ini nih teman-teman. Jadi apa aja yang aku lakuin untuk frugal living ini, langsung aja kita ke intinya nih teman-teman. Nah, yang pertama, cara hidup frugal living adalah membuat budgeting. Pasti kalian udah pada tahu kan ya, kalau setiap bulan pasti aku itu bikin budgeting bulanan dari gaji baba atau gaji suami aku. Jadi setiap bulannya pasti aku selalu alokasikan gajian suami aku biar enggak melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan lebih terkendali pengeluarannya nih teman-teman. Dan kalian kalau misalnya gajinya sama gaji suami aku di antara 5 sampai 6 juta, kalian bisa lihat video tentang budgeting aku, bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga. Kan kalian pasti tahu ya, aku tuh ibu rumah tangga dua orang anak nih teman-teman. Jadi aku udah ngebuatin pos-pos keuangan tentang budgeting ini nih teman-teman. Dan yang kedua itu mengkesampingkan gengsi. Zaman sekarang pasti orang-orang itu mikirnya lebih ke gengsi ya. Apa sih sebenarnya gengsi itu nggak terlalu pentingnya buat hidup kita. Jadi kalau misalnya ada yang bilang daripada lu gengsi mendingan gak usah makan gitu ya. Jadi kita tuh nggak usah malu dengan apa yang kita punya sekarang. Dan kalaupun kita belum memiliki sesuatu yang orang lain miliki, itu kita nggak usah insecure, kita nggak usah gengsi, kita pede aja dengan apa yang kita punya. Insya Allah apa yang kita syukuri itu akan menjadikan positif hal-hal positif untuk orang lain nih teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah sortir pengeluaran yang tidak berguna. Jadi di sini maksudnya sortir pengeluaran yang tidak berguna itu kayak mungkin video aku yang evaluasi budget per 2 minggu, pasti kalian juga udah pada tahu kalau setiap 2 minggu sekali pasti aku tuh selalu membuat konten evaluasi budget. Dan gunanya ya ini untuk mensortir pengeluaran yang tidak berguna ini teman-teman. Dan karena telah disortir dan mungkin ya budgeting yang aku buat di awal bulan itu mungkin ada lebih dan tidak terpakai, itu bisa aku pakai untuk membuat tabungan ya, tabungan challenge kalender atau mengisi-ngisi challenge 20.000 atau tabungan sinking fund yang lainnya teman-teman. Dan yang keempat, tidak membeli barang diskon. Tidak membeli barang diskon ini bukan berarti kita nggak membeli barang sesuatu dengan hal murah, kecuali ya utamakan membeli kebutuhan pokok. Aku tuh kalau misalnya sekarang karena ibu rumah tangga, jadi kalau misalnya mau beli barang pasti yang diskonan, apalagi diskon minyak goreng, diskon susu anak, diskon pampers, diapers anak, dan kebutuhan yang lainnya seperti gula ya kan. Itu yang nggak boleh dilewatin ya teman-teman, seperti diskon deterjen, pewangi pakaian. Itu mak-mak banget ya pokoknya. Kalau misalnya diskon yang kayak gitu tuh jangan di skip, harus dikejar sampai dapet. Kecuali kalau diskon pakaian atau diskon fashion gitu, sepertinya kita lebih bisa di skip karena tidak terlalu membutuhkannya, karena setiap harinya kan kita juga pakai baju ya. Mungkin baju yang lamanya bisa di mix and match atau ditambahin aksesoris yang lain biar tidak terlalu kosong-kosong banget ya teman-teman. Dan yang kelima itu kurangin nongkrong, kurangin nongki-nongkinya nih teman-teman. Dan alhamdulillahnya dari dulu aku tuh nggak suka yang namanya kongkow.
nggak suka yang namanya nongkrong. Jadi waktu zaman aku kuliah ya kupu-kupu aja tuh, kuliah pulang. Jadi ya pertemanan aku sebatas ya itu aja, karena aku tuh jarang yang namanya kerjain tugas sambil nongkrong atau pulang kuliah nongkrong, itu aku jarang banget. Aku lebih suka ngerjain tugas atau apa-apanya itu di dalam rumah, kayak lebih santai aja gitu. Dan karena mengurangi nongkrong itu, kita bisa lebih menyimpan uang kita atau uang jajan kita untuk kebutuhan yang lainnya nih teman-teman. Misalnya kita sekali nongkrong itu beli boba bisa 25.000, dan 25.000 itu bisa kita simpan nih teman-teman untuk ngisi challenge kalender atau yang lainnya. Jadi gitu-gitu. Misalnya kalau misalnya sebulan kalian ada tugasnya 5, kalian mau nongkrong 5 kali gitu, sambil kan nggak enak ya kalau misalnya nongkrong cuma nongkrong doang tapi nggak yang namanya jajan-jajan, ya gimana gitu ya. Daripada seperti itu mendingan kerjain tugas kuliahnya di rumah, atau kita lebih di rumah aja sama anak-anak, kita bikin sesuatu yang bisa dimakan bareng-bareng dibandingkan harus dimakan dengan sendiri-sendiri. Nah itu dia tadi 5 cara hidup frugal living yang udah aku jalani dan secara nggak sadar udah aku lakuin, dan alhamdulillahnya sedikit lebih membaik ya. Apalagi di keuangan itu lebih membaik, tidak terlalu banyak boncosnya dan tidak terlalu banyak minusnya, karena selalu melakukan budgeting dan sortir keuangan atau sortir ke pengeluaran yang tidak perlu. Jadi aku lebih bisa yang namanya mengendalikan keuangan dan bisa menabung nih teman-teman. Makanya yang namanya budgeting itu penting banget ya teman-teman. Oke, cukup ya, sampai sini dulu aja tentang cara hidup frugal living yang aku mulai jalanin dan langkah-langkah awalnya. Dan aku ucapin terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip. Aku minta subscribe-nya ya teman-teman, karena subscribe kalian tuh benar-benar membantu dan membuat aku semangat membuat konten-kontennya yang lain. Ya ada suara motor, mohon dimaafkan. Ya udah ya, sampai sini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.